kembali dulu ya ke basic. Ini adalah laporan keuangan basic yang kemarin kita sudah buat. Jadi dari sini sebenarnya sudah cukup lengkap, ada laporannya dan neraca, ada rugi laba, ada perubahan modal, kemudian ada cash flow, analisa laporan keuangannya, trial balance, buku besar. Nah, itu adalah standar-standar laporan keuangan yang biasanya dipakai oleh beberapa perusahaan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, contohnya di trial balance, di sini ada satu account namanya AR atau piutang sebesar 110 juta. Terus kemudian di sini ada persediaan 20 juta. Kadang-kadang kita bertanya, ini 110 juta ini ke siapa saja nih hutangnya. Terus kemudian di sini juga persediaan ini ada 20 juta ini persediaan barang apa saja. Nah, di versi ini memang ini salah satu keterbatasan di versi yang basic ya. Jadi kita hanya tahu nilai persediaan kita adalah 20 juta. Tapi kita tidak tahu 20 juta ini terdiri dari produk apa saja. Begitu juga dengan piutang kita 110 juta itu terdiri dari customer siapa saja. Kadang-kadang kan ada banyak customer. Nah, untuk menyiapkan data itu atau mendukung data itu, kita tidak bisa hanya dengan versi yang basic, karena data-data itu tidak disediakan di basic. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang basic itu sumbernya hanya dari jurnal umum, sedangkan jurnal umum itu informasinya sangat terbatas, hanya seperti ini. Jadi walaupun itu sudah cukup memadai untuk laporan keuangan, tapi kalau untuk analisa lebih jauh ini masih sangat kurang datanya. Contohnya adalah kuantitinya, nama barangnya kita tidak tahu. Terus customernya kita juga belum, walaupun sudah dicantumkan, belum kita maintain secara lebih detail lagi. Nah, di versi ini kita akan coba buat lebih detail lagi. Jadi kita coba bandingkan nanti ya perbedaan antara yang basic dengan yang add-on. Kita coba bandingkan. Sekarang ini kita coba bandingkan antara versi basic dengan versi add-on 1,2. Oh ya, ini perlu kita jelaskan kenapa kita langsung loncat ke 1,2, kenapa nggak 1,1. Jadi sebenarnya yang kita jelaskan kemarin itu sudah mencakup 1,0 dan 1,1. Jadi kita tidak loncat, tapi kita sudah include jelaskan di yang video sebelumnya. Jadi kita langsung ke versi 1.2. Jadi kalau kita bandingkan versi 1 yang kemarin atau yang basic, itu jurnalnya hanya ada jurnal umum. Sedangkan kalau di versi add-on itu kita bisa tambahkan jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Jadi ini menurut kita ini sangat penting ya, karena seiring perjalanannya pertumbuhan perusahaan, mungkin makin transaksinya makin banyak, terus kemudian juga customernya makin banyak, nilai peredarannya juga makin banyak. Jadi perlu dibuatkan satu pemisahan. Jadi ini sebenarnya hanya dipisahkan. Sebenarnya nggak masalah dimasukkan dari jurnal umum, tapi kadang-kadang yang sering terjadi itu divisi, kalau perusahaannya sudah besar, ada pemisahan kewenangan. Misalnya pembelian itu ditangani oleh bagian pembelian, penjualan ditangani oleh bagian penjualan. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya mungkin nanti akan banyak gunanya, karena ini sudah dipisahkan per divisi masing-masing. Nah, hasil yang akan kita harapkan itu nanti kita akan menghasilkan hutang per vendor, hutang per vendor, terus kemudian piutang per customer, terus kemudian buku persediaan secara quantity dan value. Nah, ini datanya kita ambil dari jurnal pembelian dan penjualan. Itulah makanya kita tambahkan dua modul ini, karena kita akan mengharapkan hasil yang subledger atau subledger di bawah ini. Buku hutang, buku piutang, dan buku persediaan. Dan satu tambahan lagi juga, kalau laporan sama ya, ini ada trial balance, segala macam sama. Nah, kemudian di versi ini juga yang beda. Ini kita perlu VBA makro dan Power Query.
Ini kita pakai Power Query karena kita asumsikan perusahaan ini sudah transaksinya sudah banyak. Jadi ketika banyak dengan Power Query itu tidak masalah. Maksudnya tidak akan mengganggu performa. Tapi ketika kita pakai Excel biasa dengan formula-formula, makin banyak transaksinya itu semakin lambat. Itu yang membedakan kita menggunakan Power Query dan tidak. Tapi konsekuensinya kita harus pakai Office 2016 ke atas. Itu minimum yang kita perlukan ya. Jadi kita langsung saja. Ini adalah perbedaan-perbedaannya. Sekarang kita langsung ke materi berikutnya. Oke, ini adalah tampilan versi 1,2. Sebenarnya tampilannya itu sama saja ya. Tadi kita sudah bandingkan secara tampilan, secara report, dan report standar yang kita hasilkan itu sama. Di sini ada neraca, rugi laba, cash flow, segala macam trial balance buku besar itu adalah sama. Yang membedakan adalah dari sisi transaksi. Tadi kita sudah jelaskan ya bahwa di modul ini kita tambahkan modul pembelian dan modul penjualan seperti ini. Jadi artinya semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan masuknya dari modul ini, bukan dari jurnal umum. Jadi kita coba hapus dulu ini yang berhubungan dengan transaksi pembelian. Ini di sini ada transaksi pembelian. Ini transaksi nomor 5. Ini kita hapus. Kita delete saja, delete tabel. Terus kemudian transaksi penjualan juga kita hapus. Kita delete tabel row. Nah, ini jadi kenapa kita hapus? Karena kita sudah punya satu modul pembelian dan sudah punya modul penjualan seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi semua transaksi pembelian kita masuknya dari modul ini. Jadi kalau di operasional mungkin ini seperti bagian pembeliannya gitulah. Jadi semua pembelian itu nanti dihandle oleh bagian pembelian. Ini adalah kita udah masuk ke modul pembelian. Jadi kita langsung masuk saja. Jadi yang di input sebenarnya ini juga sama, hampir sama seperti jurnal umum. Ini kita coba hide aja biar layarnya lebih lebar. Ini ada tanggal, terus kemudian ada gudang, terus kemudian ada nomor dokumen. Nomor dokumen itu nomor dokumen pembelian ya. Terus kemudian ada kode transaksi. Terus kemudian ada sewa expenses, ada nama supplier, ada nama barang, jumlah barang, terus kemudian harga satuan, itu kolom-kolom yang tersedia. Terus kemudian ada total ini adalah perkalian dari jumlah dikalikan harga. Terus kemudian ada PPN, kalau kita pembelian kita dengan PPN. Tapi kalau kita nggak pakai PPN ini cukup kita nolkan saja. Tapi bagi yang sudah PKP, PPN biasanya 10% ya. Saat ini 10%. Jadi total tagihannya adalah ini formula saja. Ini keterangan juga kita opsional, boleh diisi, boleh tidak. Ini hanya sekedar catatan saja. Sekarang kita bahas satu-satu. Ini anggap aja tanggal 1 di gudang JKT Sunter itu tadi setup di awal kita sudah pernah setup gudang ya. Ini opsional juga, kalau kita nggak punya gudang bisa dikosongkan. Dengan nomor dokumen LBM 001, kode transaksinya adalah pembelian. Di sini kita ada 3 pilihan ya, ada pembelian, ada retur pembelian, dan pembelian biaya. Ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di session berikutnya ya. Jadi sekarang kita contohkan pembeliannya saja. Coa expenses ini hanya diisi kalau kode transaksinya adalah pembelian biaya. Jadi karena ini pembelian barang, kita kosongkan. Ini adalah nama suppliernya, terus kemudian ini nama barangnya. Nama barang juga kita sesuai dengan yang sudah kita set up database atau master datanya di awal. Terus kemudian jumlah adalah jumlah yang kita beli. Harga satuan adalah
harga yang kita beli. Terus ini PPN kita isi seperti biasa. Nah, ini yang menarik dari modul ini adalah kita tidak perlu melakukan jurnal di sini. Jadi kita cukup membuat rekap seperti biasa saja. Jadi kita lanjutkan nomor 2. Kalau yang di basic kan kita harus pembelian kan pasti ada lawannya ya, pembelian debitnya apa, kreditnya apa. Nah, di sini kita tidak perlu. Karena nanti sistem sudah membuat jurnal secara otomatis. Kita nanti bisa masuk ke setting jurnal pembeliannya. Jadi misalnya tanggal 2 juga ada pembelian, terus kemudian nomor dokumennya ini, terus kemudian nama supplier, nama barangnya, sama lah seperti itu. Terus kemudian tanggal 10 misalnya saja ada retur pembelian. Retur pembelian itu adalah pembelian yang dikembalikan, atau biasa disebut memang retur. Jadi kalau retur kita cukup tulis angkanya minus saja gitu ya. Nah, terus kemudian ini tadi yang kita sampaikan adalah pembelian biaya. Pembelian biaya itu kadang-kadang dalam satu perusahaan itu ada pembelian itu nggak cuma barang ya, jadi kadang-kadang kita perlu beli secara kredit, misalnya listrik. Listrik itu kita sudah pakai, kalau kita pakai metode accrual basis ya. Jadi misalnya listrik sekarang kan biasanya dibayar bulan berikutnya. Nah, itu kita bisa masukkan ke modul pembelian ini. Kode transaksinya adalah pembelian biaya, terus coa expensesnya. Nah, ini kalau kodenya adalah pembelian biaya, ini perlu diisi coa expensesnya. Di sini kita, karena ini pembeli listrik, kita jurnalnya ke electricity. Terus ini suppliernya, ini contoh saja ya, nanti kita, ini nama barangnya juga listrik. Seperti biasa, kuantitinya kita anggap 1, terus kemudian harga kelihatan 500.000 dan tidak ada PPN, kebetulan, bagian listrik. Nah, itu cara isinya seperti itu. Jadi, dengan data ini sebenarnya kita juga lebih terstruktur ya, lebih rapi. Kita punya satu format pembelian secara khusus. Jadi dari data sini pun kita sebenarnya di bagian pembelian juga sudah cukup terbantu. Kapan kita beli, ke siapa, berapa banyak, ini kita tinggal filter, tinggal ekstrak, atau tinggal copy, datanya sudah ada semua. Nah, dan di sini nanti kita juga tidak perlu membuat jurnal, ini karena nanti jurnalnya langsung masuk ke trial balance. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya, tapi di sini kita tidak perlu input jurnal, jadi jurnal secara otomatis. Nah, ini kita juga hanya contoh, kita hanya mencontohkan 5. Jadi ketika nanti ada banyak pembelian, ini nggak masalah ya, kita tulis saja terus gitu, nggak perlu pakai nggak ada, batasannya juga cukup banyak ya, kita sesuai dengan batasan Excel saja. Jadi ada yang tanya juga kemarin ada berapa banyak transaksi yang bisa dimasukkan. Jadi ini transaksinya sebatas baris Excel. Jadi kalau baris Excel-nya itu ada 1 juta, mestinya 1 juta transaksi juga bisa masuk, nggak masalah. Dan kita juga sudah pernah nyoba dengan ribuan transaksi, nggak ada masalah. Jadi kita masukkan saja semua daftar pembelian di sini, formatnya seperti contoh ini. Nanti jurnal akan otomatis dibuat oleh sistem. Nah, ini bagi yang bagian pembelian kan kadang-kadang tidak mengerti jurnal ya, karena mereka bukan accounting dan tidak terlalu paham jurnal. Mereka hanya membuat rekap seperti ini saja sudah cukup. Kita nanti bisa setup di jurnal. Jurnalnya mau dilarikan kemana gitu. Dan nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ini dari pembeliannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjualan. Tadi kan ada transaksi pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke penjualan. Ini juga kita minimize saja biar lebih lebar layarnya. Ini penjualan itu sebenarnya juga sama persis dengan pembelian, hanya terbalik saja. Jadi yang perlu diisi adalah pertama tanggal, kedua tentu saja adalah gudang. Ini sebenarnya opsional ya, nggak wajib. Kalau kita hanya 1 gudang, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Terus salesman, kadang-kadang bagian penjualan itu punya banyak sales. Nanti ini kita bisa, data ini kita bisa masukkan. Jadi nanti kita bisa analisa lebih jauh tentang performa penjualannya. Jadi kita masukkan dulu data-datanya. Terus kemudian nomor dokumen biasanya adalah nomor invoice kita. Terus kemudian, nah ini kode transaksi. Kita transaksi itu kita ada bagi ya, ada penjualan, ada retur penjualan, ada sampel, ada ekstra, ada penjualan jasa. Nah, penjualan itu adalah penjualan yang normal, jadi penjualan barang dagangan kita. Terus kemudian kalau di sini ada retur, itu juga sama kayak pembelian tadi. Retur itu adalah pembelian yang dikembalikan oleh
customer kita. Nanti nulisnya juga dibuat minus ya kuantitinya. Kemudian sampel dan ekstra itu hampir mirip ya. Kadang-kadang kalau kita punya jualan itu kadang-kadang ada mengeluarkan barang tapi tidak dijual, tapi untuk sampel atau juga bisa jadi ekstra gitu. Itu nanti kita sudah mengakomodir itu. Dan penjualan jasa ini adalah jika produk kita bukan berupa barang. Nah ini biar lebih jelasnya kita ada beberapa contoh. Yang nomor satu adalah penjualan tanggal 5, invoice nomor 1, nama customernya Andara, nama barangnya adalah baju, jumlahnya adalah 10, harganya adalah 50. Dan di sini juga ada PPN. Jika kita jual pakai PPN, jika kita PKP kan tentunya ada PPN yang harus kita terbitkan ya, ada faktur pajak yang kita terbitkan. Dan di sini juga ada tombol, ada shortcut untuk diskon kalau kita ada penjualan diskon. Ini opsional juga, kalau nggak ada juga kita bisa kosongkan saja. Terus kemudian tanggal 6 kita juga ada transaksi invoice nomor 2, penjualan juga, nama customernya adalah Mitra, terus nama barangnya adalah sepatu, jumlahnya 5, harga satuannya adalah 100. Selebihnya ini dihitung secara formula Excel ya. Terus kemudian transaksi ketiga kita ada sampel, kita kasih contoh sampel, nama customernya adalah Maju Mapan, sampel barangnya adalah baju. Nah ini karena sampel harganya kita kosongkan saja, karena biasanya sampel itu tidak ada harga. Kita tidak tagih, tidak terbitkan invoice. Dan juga sama, ekstra juga tidak ada nominal harganya, kita kosongkan saja. Terus kemudian ini juga kasih transaksi yang kelima adalah penjualan jasa. Penjualan jasa itu kadang-kadang kita perusahaan kita itu juga di samping menjual barang, kadang-kadang juga menjual jasa. Ini kita juga sudah di versi ini juga sudah mengakomodir jika kita jualan kita berupa jasa. Jadi ini juga saya rasa juga sama seperti pembelian tadi. Ini sengaja kita pisahkan di satu sheet. Itu hanya khusus untuk mencatat atau merekap transaksi penjualan. Jadi penjualan ini juga bisa banyak sekali transaksinya. Ini kita sudah coba sampai ribuan transaksi, nggak masalah ya. Karena ini nanti kita pakai Power Query, nanti kita tunjukkan juga bagaimana cara kerja Power Query-nya. Nah ini saya rasa juga cukup mudah, karena ini harusnya yang mengerjakan rekap ini adalah bagian sales atau salesman-nya atau bagian penjualannya atau admin sales-nya atau bagian-bagian terkait lah. Jadi mereka sebenarnya tidak perlu mengerti akuntansi, tidak perlu mengerti jurnal pun bisa kalau hanya sekedar isi transaksi ini, karena ini kan hanya rekap-rekap seperti biasa, seperti ini. Ini kita bisa nanti kalau ada transaksi ke-6 misalnya, kita bisa tulis di sini di bawahnya, itu tinggal diketik biasa. Ini kita ketik tanggalnya, misalnya tanggal 25, seperti itu. Ini lokasi gudangnya kita bisa pilih seperti ini. Salesman-nya kalau ada, kemudian nomor dokumennya adalah nomor invoice, misalnya saja invoice 03 misalnya. Seperti itu cara isinya. Nah ini adalah transaksi penjualan. Seperti itu. Terus kemudian customer juga kita bisa pilih. Kalau kita sudah setup data tadi, nah kita misalnya kita jual apa nih, sudah input transaksi pembelian dan penjualan ya. Jadi apa yang akan kita harapkan atau hasil yang dihasilkan dari metode ini. Jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa kita akan mengharapkan hasil seperti laporan hutang, laporan piutang, laporan persediaan. Nah, sekarang kita mau lihat hasil dari yang kita input tadi. Nah, di sini sudah ada shortcut subledger namanya. Jadi di subledger itu ada yang namanya kartu hutang. Nah, di sini sudah ada beberapa supplier ya, atau ini adalah saldo hutang kita. Dari mana saldo hutang ini? Saldo hutang ini diambil dari transaksi jurnal pembelian yang tadi. Jadi kalau kita summary-kan, kita punya transaksi pembelian KPT Sony Indonesia ini 7.500.000.
Terus kemudian ke PT Nike 16 juta, PT Adidas sekian, terus ke Metrodata sekian, totalnya adalah 31.870.000. Ini diambil dari mana? Karena ini adalah hutang, itu pasti hubungannya dengan transaksi pembelian yang tadi. Di sini tadi sudah ada transaksi pembelian. Ini harusnya totalnya adalah 31 juta sekian gitu ya. Kalau kita jumlahkan harusnya sama ya, total tagihannya 31 jutaan. Nih, benar 31.870. Jadi ini sebenarnya subledger ini hanyalah summary dari atau breakdown atau detail dari transaksi penjualan itu. Nah, di samping itu kita juga punya yang namanya kartu piutang. Itu sama seperti kartu hutang. Nah kalau kartu hutang ini adalah berhubungannya dengan customer. Di sini ada nama customernya. Ini adalah nama customer yang sudah kita daftarkan. Dan angka ini berasal dari mana? Ini berasal dari transaksi penjualan yang tadi kita sudah buat. Kalau lihat di sini, penjualan kita adalah Rp8.550.500. Ini harusnya sama dengan transaksi penjualan yang kita buat tadi. Seperti itu. Total tagihan di sini ada, di sini benar 8.550.500. Artinya ini sudah ngeling ya datanya, dan ini tidak perlu menghitung manual karena ini sudah pakai formula. Terus kemudian di sini kita juga sudah mendapatkan kartu stoknya. Nah, di sini yang lebih menarik ya, karena kita sudah mendapatkan kartu stok per produk. Jadi kita sudah tahu pembeliannya berapa, harga belinya berapa, terus penjualannya berapa, terus kemudian ada sampel berapa. Dari mutasi itu kita bisa dengan mudah menghitung saldo akhirnya. Karena saldo akhir kan dari awal tambah masuk, dikurangi beli, dikurangi adjustment kalau ada, dikurangi ekstra, tinggal ini formula biasa ya. Jadi sangat mudah untuk menghitung saldo akhirnya, dan ini sudah di breakdown per barang. Jadi cukup detail dan saya rasa cukup membantu untuk bagian inventory. Jadi di versi ini atau di versi 1,2 itu kita sudah mendapatkan 3 report subledger, yaitu kartu hutang, kartu piutang, dan kartu stok. Ini saya rasa cukup cukup banyak ditanyakan atau dibutuhkan oleh beberapa klien kami, karena ini memang sangat penting ya, kita punya hutang berapa, punya piutang berapa, terus kemudian kita stok apa saja. Nah, saya rasa hanya itu fitur-fitur yang kita tambahkan di versi 1,2. Untuk session berikutnya mungkin kita akan tambahkan fitur-fitur yang lebih menarik lagi, karena kan di sini tadi kalau kita lihat ada banyak modul ya. Ada modul kas masuk, kas keluar. Itu nanti kita coba akan tambahkan di modul berikutnya. Saya rasa hanya itu, dan kita akan bahas di session berikutnya dengan fitur-fitur yang lebih